puji Tuhan, kami berserahkan diri. Haleluya, haleluya. Sungguh jadi pembesar yang selalu menyertai kita. Kasihnya nyata, kasih setianya selalu ditunjukkan bagi kita. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak, gunung-gunung bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlari dari kita. Coba kita angkat pujian kita, biar gunung-gunung beranjak. Kita masih boleh ada sampai hari ini adalah karena Tuhan masih menunjukkan kasih setianya, dan biarlah juga kita boleh menikmati kasih setia Tuhan lewat firman Tuhan yang diperdengarkan di tengah-tengah kita. Kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Sebenarnya kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berdiri, saat kau
bersyukur segala anugerah kasih Tuhan bagi kami. Engkau Tuhan yang kami percayai, kepadamu kami berharap, kepadamu mata kami tertuju dalam menghadapi apapun, karena kasih Tuhan begitu kuat dalam hidup kami. Kami boleh ada malam ini untuk menyembahmu, memujimu Tuhan. Tidak bisa kami balas segala kebaikan Tuhan, tapi dengan rasa syukur kami sujud menyembahmu ya Tuhan. Engkau yang selalu melakukan mujizat-mujizat bagi kami. Engkau mempertahankan hidup kami, Engkau mengubah kami, mempersiapkan hidup kami untuk terus lebih mulia, sampai segambar dengan Engkau, untuk bertemu dengan Engkau Yesus mempelai pria surga. Kami bersyukur, gairahkan hati kami oleh firman-Mu untuk sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita pada malam ini. Kita bisa diberikan Tuhan kesempatan bagi kita, Tuhan mempertahankan hidup kita sampai kita bisa ada malam ini Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk sujud di hadapan Tuhan, untuk menyerahkan hidup kita, membawa hidup ini untuk sujud di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, berbagai macam masalah yang sudah kita lewati, pertolongan Tuhan begitu kuat sehingga kita bisa ada malam ini untuk sujud di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, tema kita hari ini, Tuhan Yesus berkata, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Iya, kekuatan doa itu membuat tidak gugur iman kita. Bukan hanya kita yang berdoa, tapi Tuhan juga sungguh-sungguh ikut terlibat di dalam doa, supaya jangan kita dalam menghadapi pergumulan, menghadapi godaan, menghadapi dosa-dosa, kekuatan iblis, kekuatan daging, kekuatan dunia, supaya kita jangan gugur menghadapinya, saudara-saudara. Karena di akhir zaman ini iblis ingin menggoncangkan. Iblis berkata, Tuhan Yesus berkata, iblis ingin menampi. Ditampi itu digoncang, saudara-saudara. Ya, iblis ingin menampi. Terlebih kita di akhir zaman ini digoncangkan dalam segala hari tampian, saudara-saudara. Kita sedang ditampi. Dan karena Tuhan tahu proses saat ditampi itu sangat membahayakan, saudara-saudara, membahayakan bagi iman kita. Makanya Tuhan berkata, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Ya, perkataan ini disampaikan kepada murid-muridnya, kepada hamba-hambanya, kepada pengikut Tuhan. Karena banyak iman yang gugur, saudara-saudara. Ya, itu sudah Tuhan katakan, banyak nanti yang gugur. Tapi ketika kita berdoa sungguh-sungguh, ketika kita menyembah, ketika kita juga berdoa seperti Kristus berdoa, harapannya kita tidak gugur. Kita kuat, saudara-saudara. Kita kuat sampai kita menjadi pemenang. Mari kita baca ayat ini, saudara-saudara. Lukas pasal yang ke-22. Ya, Lukas pasal 22. Kita akan baca ayat 31. Ayat 31 mulai kita baca ayat ini, saudara-saudara. Ya, sampai dengan ayat yang ke-32. Jika saudara sudah menemukan, kita akan baca sama-sama. Kita membaca ini dan kita renungkan, saudara-saudara, ya. Lukas 22 ayat 31 dan 32, 1, 2, 3. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur.
Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Iya, jadi ini iblis ingin menampi saudara-saudara, murid-muridnya, anak Tuhan, hamba Tuhan ingin ditampi, digoncang, saudara-saudara. Ya, digoncangkan. Karena penampian ini begitu hebat, saudara-saudara. Lalu Tuhan berkata, aku telah berdoa. Jadi harapannya, kalau murid-muridnya nanti kuat, bukan karena mereka kuat, tapi ada kuasa doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus, saudara-saudara. Doa dari Tuhan Yesus ini membuat kuat mereka. Ya, menghadapi goncangan. Jadi goncangan akan terjadi nanti dari segala segi kita digoncang. Rohani digoncang, jasmani digoncang, itu kata firman Tuhan. Ya, di Ibrani berkata semua bumi ini akan digoncang supaya nyata mana yang tidak tergoncang. Ya, nanti akan nyata yang tidak tergoncang itu kerajaan Allah, kuasa Tuhan. Kerajaan yang tidak tergoncang adalah karena Tuhan ada di sana, saudara-saudara. Aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau insaf, tidak gugur imanmu. Nah, inilah selalu kita juga doakan. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Gimana cara menguatkan saudara-saudara kita? Kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita. Kita ada hari ini, sungguh kita sadar bukan hanya karena kita berdoa. Tuhan Yesus berdoa. Banyak saudara-saudara kita berdoa, banyak anak-anak Tuhan, teman kita, banyak hamba Tuhan mendoakan kita. Sehingga kita bisa ada hari ini. Jadi tidak ada alasan bagi kita kalau kita kuat hari ini, lalu kita bilang aku kuat, aku hebat. Bukan, saudara-saudara. Karena doa Tuhan Yesus. Karena doa saudara-saudara kita. Untuk selalu menguatkan kita kuat karena doa saudara-saudara kita. Dan karena kita juga berdoa, saudara-saudara. Nah, ini yang harus kita lihat, saudara-saudara. Kekuatan doa itu begitu hebat. Doa saudara jangan hanya doa untuk berkat. Ya, jangan berdoa Tuhan berkati. Udah Tuhan berkati kita. Ya, jangan melulu Tuhan berkati. Tuhan sudah berkati, tapi bukan itu yang puncaknya. Kita kuat menghadapi goncangan ini. Tidak ragu kita atas pemeliharaan Tuhan. Ya, tidak ragu kita dijamin dipelihara Tuhan hidup kita. Tapi untuk goncang iman ini harus serius kita berdoa. Kita digoncang. Kita dihadapkan dengan bermacam cara iblis untuk menggoncang kita. Kita harus kuat, saudara-saudara. Yang terutama kita disebut seperti bintang-bintang. Banyak nanti bintang-bintang yang gugur. Ini iman yang gugur, saudara-saudara. Bagaikan bintang-bintang. Sudah di atas. Ya, sudah menjadi terang. Bintang itu sudah di atas tinggi. Sudah menjadi terang saat kegelapan. Nah, itu yang digoncang, saudara-saudara. Kalau orang nggak percaya nggak perlu digoncang, dan memang sudah di dalam mereka. Orang berdosa nggak digoncang. Orang yang jauh dari Tuhan nggak digoncang, nggak ditampi. Tapi Tuhan berkata, Simon, Simon, dituntut untuk ditampi seperti bintang. Ya, saudara-saudara. Nah, kita harus kuat, saudara-saudara. Siapa yang menopang bintang? Nggak ada tiangnya, saudara-saudara. Bintang di langit ada, nggak ada tiangnya, nggak ada kabelnya, nggak ada tali-talinya. Tapi dia tetap ada, saudara-saudara. Dia kuat. Ya, itulah semestinya kita, saudara-saudara. Siapa yang menopang? Tuhan. Kita ini bagaikan bintang. Kalau bukan Tuhan menopang kita, gugur, saudara-saudara. Dan nanti akan banyak gugur dari iman. Karena yang menopang bukan Tuhan, yang menopang bukan saudara-saudaranya. Ya, tapi kita butuhkan ini, saudara-saudara. Doa itu seperti satu kekuatan supaya kita tidak bagaikan bintang yang gugur. Ya, tapi kita terus tampil, kita terus nampak, saudara-saudara. Walau keadaan yang begitu sukar ini. Daniel berkata, orang benar dan orang yang menuntun orang benar itu bagikan Simon. Dia adalah bagaikan bintang-bintang.
Kita orang percaya kepada Tuhan, saudara, bintang-bintang kita ini, ya, bintang-bintang, ya, kita dipandang, kita ditengok, kita dilihat, nggak bisa sembunyi, bintang nggak bisa sembunyi. Makanya kita hati-hati, kita banyak berdoa agar tidak gugur kita, saudara-saudara, karena iblis ingin bintang itu yang gugur. Ya, Daniel pasal yang ke-12, saudara-saudara, kita temukan, ya, orang benar dan orang yang menuntun kepada kebenaran itu, mereka ini bintang-bintang, ya, diupayakan oleh iblis supaya gugur. Iblis tahu kalau Simon ini nanti bertahan, betapa banyaknya kuasa Tuhan, betapa banyaknya kemuliaan Tuhan, betapa banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dan itu ditampi, saudara-saudara, ya. Daniel pasal 12. Iya, saya akan baca ini ayat yang ketiga. Ya. Daniel 12 ayat yang ketiga, demikian. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kita ini, saudara-saudara, orang-orang benar itu seperti bintang-bintang. Tapi saudara tahu, bintang-bintang ini sangat diupayakan untuk gugur, saudara-saudara. Ya, jadi iman yang gugur itu seperti bintang-bintang yang gugur. Makanya Tuhan berdoa, jangan sampai bintang-bintang ini gugur, saudara-saudara. Simon ini udah bagikan bintang-bintang, saudara-saudara. Ya, tapi iblis mengatakan, ayo, ya, dia harus ditampi. Makanya orang benar dan orang yang menuntun orang ke dalam kebenaran itu banyak kita doakan. Banyak kita berdoa untuk mereka, saudara-saudara, supaya kuat. Kalau teman kita jatuh, jangan bangga kita, sedih kita. Kalau orang yang gugur dari imannya sedih, kita malu kita, saudara-saudara. Dia bagikan bintang yang gugur, ya. Makanya kita topang dengan doa. Jangan ada dari kita begitu dia nggak lagi sungguh-sungguh, wah kita bangga, kita senang. Oh, kita di pihak iblis, kita sudah di pihak penampi kita, di pihak iblis kita, saudara-saudara. Ya. Tapi coba selalu kita doakan, Tuhan lemah dia kuatkan, Tuhan mampukan dia berjuang, jangan sampai gugur. Hamba-hamba Tuhan nanti banyak gugur, orang-orang benar banyak gugur imannya, saudara-saudara. Dan itu yang diharapkan iblis, ya, itu yang diharapkan. Maunya bintang-bintang itu gugur, saudara-saudara, supaya gelap, supaya manusia ini dikuasai kegelapan. Paling jengkel iblis melihat hidup yang terang itu, karena dia raja kegelapan, ya. Dia tahu itu, saudara-saudara. Yang dimusuhi raja kegelapan bintang, bulan, matahari, ya. Makanya kita, saudara-saudara, banyak berdoa, ya. Karena yang dituntut, ditampi ini, digoncangkan ini adalah hamba Tuhan, anak Tuhan, tadi disebut Simon, ya, dituntut supaya digoncang, saudara-saudara. Waktu itu memang imannya Simon goncang, ya, karena Yesus ditangkap, dia mulai mengatakan tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak tahu dia siapa dia, saudara-saudara, goncang, ya. Tapi syukur Tuhan Yesus berdoa supaya dia tidak seperti Judas Iskariot mengkhianati Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita harus sungguh-sungguh berdoa, ya. Tuhan, jangan sampai gugur imanku hanya karena masalah ini. Jangan sampai gugur imanku hanya karena kesulitan ini. Jangan sampai gugur imanku karena godaan-godaan ini, ya. Di Wahyu mengatakan, saudara-saudara, iman yang gugur itu bagaikan bintang yang gugur. Wahyu pasal yang ke-6, ya. Wahyu pasal yang ke-6. Kita baca ini, ya. Wahyu pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-13. Jadi kita hari-hari ini doa kita nggak selalu hanya doa terus jasmani. Iman tidak gugur.
Kalau iman kita kuat, wah ini sangat hebat kali saudara-saudara. Kalau iman kita kuat, pasti kuat kita menghadapi segalanya. Ya, Wahyu pasal yang ke-6 ayat 13. Perhatikan ini. Bintang-bintang di langit ini adalah akan berjatuhan. Wahyu pasal 6 ayat 13 demikian. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Nah, ya, berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Nah, ada angin yang kencang, saudara-saudara. Ya, supaya bintang-bintang ini tidak beredar lagi, sudah jatuh ke bumi, udah dikuasai bumi. Ya, tadinya di atas. Ya, bintang-bintang ini, kita ini bintang-bintang itu di atas. Ya, tapi karena digoncang oleh angin yang kencang, ya, dan kita hadapi angin yang kencang, saudara-saudara. Ada angin yang kencang, itu akan menggoncang, mulai dari angin pengajaran, goncang, saudara-saudara. Nggak berpendirian lagi kepada pengajaran, nggak berpendirian lagi kepada tahbisan. Udah mana orang suka itu saja dilakukan. Udah mana kesukaan-kesukaan bumi. Seharusnya tadi di atas dia dekat dengan Tuhan, dekat dengan hadirat Tuhan, tapi dia jatuh ke bumi. Ayat ini membilangkan, dan bintang-bintang yang di langit berjatuhan ke atas bumi. Ya, di Galatia berkata, inilah seperti orang dimulai dari roh, diakhiri dengan daging. Ya, dulu sungguh-sungguh rohani, tapi setelah digoncang oleh angin ini, bukan lagi perkara rohani, perkara jasmani semua, saudara-saudara. Angin, ya, angin kencang, angin pengajaran. Nah, kita harus kuat, mesti kita berdoa supaya kita bertahan di dalam pengajaran, kuat dalam pengajaran, ditopang, ya, oleh doa kita. Dan sungguh-sungguh kita berdoa selalu, saudara-saudara, terutama kita yang berada di pengajaran, supaya sedikit pun kita tidak kendor dalam menyampaikan firman pengajaran ini. Ya, pengajaran yang akan membawa kita, saudara-saudara, masuk menjadi mempelai Kristus. Ya, jadi kita harus kuat, saudara-saudara. Ya, bintang-bintang ini akan gugur ke bumi ini. Ya, sudah berada di bumi perkara-perkara dunia. Tadinya perkara rohani, sekarang perkara dunia, saudara-saudara. Dimulai dari roh, diakhiri dengan daging. Dan betapa banyak demikian, saudara-saudara, jatuh. Kenapa jatuh demikian? Karena digoncang oleh angin, mulai dari angin pengajaran. Tadi saya bilang, Tuhan Yesus berkata, tanda akhir zaman, hati-hati supaya kamu tidak tersesat. 4 kali disebutkan penyesatan-penyesatan, pengajaran-pengajaran yang tidak sehat akan menggoncang sehingga bintang-bintang itu, saudara-saudara, tidak bertahan lagi di atas. Ya, udah jatuh ke bumi ini. Dan kalau sudah jatuh ke bumi ini, saudara-saudara, nggak ada kekuatan lagi untuk naik ke atas. Dikuasai dunia, dikuasai antikristus, sampai tertinggal saat Tuhan datang kedua kali. Ya, makanya kita, saudara-saudara, butuh berdoa. Kita doakan seperti Tuhan berkata, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Kita juga berdoa, Tuhan kuatkan kami. Ya, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah berada di pengajaran, kuat, kokoh, tegas, kuat berada di pengajaran, saudara-saudara. Ya, ada lagi angin kencang ini, angin pencobaan. Kita mesti ingat, jangan pencobaan lalu membuat kita mundur. Tuhan mengatakan pencobaan yang kita diizinkan Tuhan, pencobaan biasa saja. Jangan langsung gugur iman kita. Dicobai kita, ya, masalah ekonomi, kesehatan, masalah pekerjaan, di sekolah, banyak pencobaan-pencobaan. Pencobaan biasa saja itu, kata Alkitab. Ya. Dan kalau kita dihadapkan pencobaan, kita percaya Tuhan kasih jalan keluar.
Kenapa diizinkan pencobaan? Supaya kita berpegang kepada firman. Tuhan Yesus dicobai iblis. Ya, supaya nyata bahwa Tuhan berpegang kepada firman. Ya, jadi saat kita dicobai angin pencobaan, hanya satu saja, berpegang pada firman apa enggak. Kalau berpegang kepada firman, kita menang atas pencobaan. Dan kalau kita menang atas pencobaan, Alkitab bilang malaikat-malaikat melayaninya. Jadi jangan ada ketika menghadapi goncangan, angin pencobaan, langsung gugur imannya. Di mana Tuhan? Kok Tuhan izinkan? Ya, kenapalah Tuhan kok biarkan aku begini? Kenapa dibiarkan Tuhan aku ada kesulitan, ada pencobaan? Ya, supaya kita nyata, saudara-saudara, kita berpegang kepada firman. Kalau Tuhan Yesus dicobai, ya, iblis mengatakan, Tuhan, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan berpegang kepada firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Makanya hebat kali, saudara-saudara. Jadi setiap kita ada ujian, pencobaan, hanya satu, pegang firman. Pegang firman. Ya, disuruh lagi bawa naik ke atas bait Allah. Ayo jatuhkan dirimu, kan ada malaikat nanti menantang engkau. Tuhan bilang ada firman, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ketiga kali dicobai. Kalau engkau mau menerima kerajaan dunia dengan kemegahannya, ya, sembahlah aku. Coba. Tapi Tuhan berpegang. Jadi semua ujian, pencobaan, apapun yang kita alami, hanya satu saja, berpegang kepada firman. Ya, ada sakit penyakit, kita berpegang kepada, jangan pergi ke dukun. Ya, kita kehilangan, ada orang kehilangan, langsung tanya ke dukun. Kita nggak berpegang firman, padahal lebih dari hilang itu Tuhan bisa ganti. Kita ditipu orang, kita bolos, kita buat begini, kita nggak berpegang firman, ya sudah, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Asal kita berpegang kepada firman, semua pencobaan itu akan takluk, saudara-saudara. Bahkan ketika kita menang atas pencobaan seperti Tuhan Yesus, malaikat-malaikat melayani. Wah, hebat kali. Jadi jangan kita gugur hanya karena pencobaan. Matius pasal yang keempat, saudara-saudara. Ya, demikian pasal 4. Pencobaan di padang gurun, saudara-saudara baca itu biasanya sudah saudara hafal itu. Ayat bagian yang terakhir. Ya, ayat 8 sampai dengan ayat 11. Jadi Tuhan selalu berpegang firman. Jadi akhir zaman ini sudah tahu banyaknya kita dicoba. Dicoba kesehatan kita, dicoba lagi ekonomi kita, dicoba lagi nikah kita, dicoba anak-anak kita. Pencobaan begitu hebat. Tapi hanya satu, berpegang kepada firman. Kalau kita tetap berpegang kepada firman, kita seperti bintang-bintang, tidak akan gugur. Ya, pasal 4 ayat 8 demikian. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka kata Tuhan ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Berarti berpegang kepada firman. Ada tertulis berarti berpegang kepada firman. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Hebat kali. Jadi menang atas pencobaan karena berpegang kepada firman. Nah, kalau kita menang atas pencobaan berarti kita seperti bintang-bintang, gak gugur. Nah, kalau kita seperti bintang tetap di atas, saudara-saudara, maka kita ditopang malaikat-malaikat melayani. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, jangan gugur kita. Bintang-bintang gugur. Tadi dikatakan jatuh ke bumi. Dan iblis memang merindukan begitu. Sempat Yesus menyembah iblis, jatuhlah ke bumi. Kerajaan dunia, kemegahan dunia, nggak naik ke sorga. Yesus nggak naik ke sorga.
mati lalu nggak naik ke surga. Tapi Yesus menang, saudara-saudara. Sampai dia disalib, dia mati, dia bangkit, dan dia sampai ke surga, naik ke surga. Itulah karena malaikat-malaikat melayani dia ketika menang atas pencobaan. Ya, ini penting saudara-saudara. Gugur karena angin kencang tadi di Wahyu ini. Saya ulangi dulu ya, bagaikan ya ayat 13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan. Berarti banyak kali ini orang-orang benar berjatuhan. Karena bintang-bintang ini menuntun orang-orang benar berjatuhan ke atas bumi. Ya, jadi yang kita sedihkan saudara-saudara. Sampai ada mengatakan firman, banyak yang terpanggil ini tadi, sedikit yang akan sampai. Ya, berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara yang gugur buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Ya, mulai dari angin pengajaran, ya, pencobaan, saudara-saudara, kita harus kuat. Ya, kita harus kuat. Ya, pencobaan biasa itu tidak melebihi kekuatan kita, di Roma berkata. Dan Tuhan Korintus ya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Makanya jangan heran kita. Ya, di Petrus lagi mengatakan, anggap saja kebahagiaan kalau jatuh dalam pencoba-coba. Ya, 1 Korintus berapa tadi Pak Mangunso itu? Ya. Jadi kita gak usah kita terlalu heran, aduh kenapa ya kok begini hidupku. Gak usah, pasti Tuhan akan bikin jalan keluar, saudara-saudara. Iya, coba 1 Korintus ya. Iya, 1 Korintus 10. Jadi saudara-saudara, bersyukur kita. Ya, ayat 13 demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Karena Tuhan setia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, makanya kita saudara-saudara bersyukur. Jangan langsung gugur kita. Ya, jangan langsung jatuh ke bumi. Ya. 1 berapa ini? Anggaplah ya, Jakobus ya. Iya, anggaplah suatu kebahagiaan. Jadi jangan kita gugur. Banyaknya nanti gugur bintang-bintang ini sudah. Dikit dicoba sudah bersungut, sudah tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan. Wah, ini banyak ini saudara-saudara. Ya, berapa tadi? Cukup 1 ya, saudara-saudara. Terima kasih. Ya, supaya kita jangan gugur, saudara-saudara. Tuhan berdoa. Terima kasih. Cukup 1 demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jakobus 1 ayat 2. Iya. Betul, ayat 2. Terima kasih. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan, hebat kali ini saudara-saudara. Ya, berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi semakin diuji tekun, seperti bintang tetap di atas. Ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Coba. Jadi ujian itu saudara-saudara, arahnya nanti begitu kita tekun dalam ujian, dalam pencobaan, sampai sempurna. Kalau nggak pernah diuji, mana pernah lulus. Coba anak-anak kita, aduh aku lulus tapi menghindar ujian. Lulus, tapi saat ujian tak mau ujian, nggak lulus, nggak tamat, nggak sempurna.
Jadi gereja Tuhan harus dihadapkan kepada ujian, pencobaan seperti Kristus dicoba, diuji. Demikian juga gereja Tuhan. Tapi yang harus kita perhatikan, Yesus berdoa, aku berdoa supaya jangan gugur imanmu. Kalau engkau kuat, ya kalau engkau insaf, kita bertahan, kuatkan saudara-saudaramu. Saling menguatkan saudara-saudara, saling menguatkan. Lemah teman kita, doa kita kuat, tolong dia Tuhan jamah, dia teman hamba Tuhan, ya teman seiman sepengajaran ini, engkau kuatkan, Tuhan tolong. Ya, karena bintang gak ada tiangnya saudara-saudara, penopangnya hanya Tuhan dan doa kita. Ya, gak ada bintang langsung ada tiangnya, ada tali-talinya dari atas diikat-ikat, itu bukan bintang. Ya, dia bisa bertahan di atas sana saudara-saudara, karena Tuhan mempertahankan hidupnya lewat doa kita. Lewat, bayangkan kita bintang-bintang, menopang kita bukan dunia, bukan harta, bukan kepandaian kita, kekuatan doa yang begitu hebat untuk menopang kita. Kita tidak gugur saudara-saudara. Jadi nanti yang pertama, bintang-bintang atau iman yang gugur adalah karena digoncang oleh angin pengajaran dan angin pencobaan saudara-saudara. Tapi ada lagi iman yang gugur ini karena diseret. Tadi angin, jadi dua ini waspadai. Ada angin, ada diseret oleh ekor naga. Wah, ini lebih parah lagi. Kuat menghadapi angin kencang, kuat berdiri tetap teguh, tetap seperti bintang-bintang di atas, tetap tidak goncang saudara-saudara. Dihadapkan kepada yang kedua lagi. Nah, ini pun harus kita banyak berdoa saudara-saudara. Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal 12. Siapa ini? Anak Tuhan, bintang-bintang. Ya, mari Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Jadi saudara-saudara, tunggu amat hebat doa itu saudara-saudara. Ya, apalagi kalau disertai dengan doa puasa. Ya, oh itu sangat dahsyat sekali saudara-saudara. Doa ditambah puasa. Ya, hari Senin kemarin kami puasa, saya semestinya kurang sehat, agak demam, tapi kami bersama ayolah doa puasa bersama-sama teman. Ya, kuatkan Tuhan saudara-saudara. Ya, di hari-hari lalu pingin juga saya selalu berdoa puasa, lalu asam lambung saya. Lalu kemarin teman kami bilang, begini doa puasa itu katanya, secara kesehatan dulu katanya. Kalau kita buat doa puasa, jadi secara kesehatan, secara rohani banyak kalimat. Tapi secara kesehatan dulu, itu sama puasa nanti aduh asam lambung saya. Lalu teman-teman pelajari. Jadi misalnya teman saya itu cerita mulai jam malam begini dia jam 8 tidak makan lagi, jam 12 atau jam 1, jam 2 baru makan secara kesehatan. Jadi kalau lapar masih ada cadangan di dalam tubuh kita ini, lemak-lemak. Itulah dibelanjakan, itulah dimakan. Jadi kita nggak gemuk. Jadi teman saya pelajari, wah banyak kali guna puasa ini bukan hanya secara doa, kesehatan juga bagus katanya. Dengan dua puasa begini, jadi mereka teman saya ini makan pagi enggak, jam 8 puasa enggak makan lagi, nanti jam 1 baru makan. Loh kuat, aku bilang kuat, sehat katanya. Wah hebat kali, aku bilang udah bertahun-tahun kami begini katanya. Ya, turun berat badannya, kolesterol naik, tidak, darah semua normal. Hebat kali, aku bilang. Secara kesehatan katanya. Secara rohani banyak kali lagi doa kita saudara-saudara. Ya, jadi menurut kesehatan begitu. Jadi kalau kita lapar, masih ada simpanan dikasih Tuhan, simpanan di dalam tubuh kita. Itulah dimakan, itulah dimanfaatkan di dalam tubuh kita. Ya, jadi tidak akan asam lambung. Jadi kita sungguh belajar saudara-saudara. Jadi doa puasa, berdoa dan berpuasa itu sangat bagus sekali. Saya ada kerinduan, tetapi selalu Tuhan kasih kekuatan saudara-saudara. Jadi kenapa gugur tadi bintang-bintang? Pertama karena angin kencang.
angin pengajaran, angin pencobaan. Tapi ada lagi yang pasal 12. Gugur sudah bintang-bintang dari langit dilemparkan juga ke atas bumi. Ya, 2 kali dilemparkan ke atas bumi. Kalau bintang gak kuat terhadap pengajaran, tidak kuat terhadap pencobaan, dilemparkan ke bumi. Ya, nggak jadi bintang lagi, saudara-saudara. Bintang yang sudah jatuh dipermalukan. Coba kalau bintang jatuh, aduh, dipermalukan, saudara-saudara. Pasal 12. Ya, Wahyu pasal 12 ayat 3 dan 4. Demikian. Ya, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Tapi tanduknya ini nggak terlalu berat, saudara-saudara. Walaupun 7 tanduknya, ya nggak terlalu membahayakan kepada langit, kepada bintang-bintang ini. Ya, berkepala 7, bertanduk 10, di atas kepalanya ada 7 mahkota. Tapi yang berbahaya itu ekornya, ayat 4. Dan ekornya menyeret 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi yang kedua, bintang-bintang gugur, iman-iman gugur ini bukan karena tanduknya iblis ini, saudara-saudara. Bukan karena kepalanya, tapi karena ekornya. Ekornya yang menyaret, saudara-saudara. Ya, kalau ular ditakuti oleh kepalanya. Kalau ini naga seperti ular, ya. Jadi tanduknya ini menakut-nakuti saja. Tapi orang gak waspada dengan ekornya. Makanya kita seringkali iblis terus bingung karena kepalanya banyak, tanduknya banyak. Kita gak waspada ekornya. Ya, yang harus diwaspadai adalah ekornya, saudara-saudara. Dan banyak orang ngusir-ngusir iblis terus, ngusir-ngusir iblis. Ya, asal kemana-mana iblis saja. Iblis. Karena takutnya kepada tanduknya atau kepalanya yang banyak. Tanduknya dan kepalanya. Padahal yang paling berbahaya adalah ekornya. Apa itu ekornya, saudara-saudara? Ekor naga ini berbicara mengenai roh-roh najis. Ya, merusak rumah tangga, merusak kesucian, merusak kekudusan. Itulah ekornya, saudara-saudara. Karena di ekornya itulah segala kotoran, segala yang najis, segala berbau hawa nafsu, di situ semua di ekornya ini. Nah, ini kita mesti waspadai, saudara-saudara. Makanya kita berdoa sungguh-sungguh. Di ekornya ini semua, ya. Disitulah kotoran, disitulah semua, maafkan, di situ nafsu seks, di situ semua kenajisan. Ini yang banyak merusak, menghancurkan, membuat bintang-bintang ini akan gugur. Berapa banyak gugurnya? Ini 1/3. Coba ayat 4 itu. Dan ekornya menyeret 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Coba saudara-saudara, banyak penginjil terkenal. Terkenal bahwa jiwa bertobat, jatuh. Ya, jatuh dalam penajisan. Ya, padahal tadi sudah banyak jiwa, banyak jiwa. Ya, gembala. Gembala itu hebat sekali, gembala. Ya, jatuh pernikahannya, saudara-saudara. Ya, seharusnya istrinya ada, tapi selalu pergi kemana-mana nggak bawa istri. Justru bawa perempuan yang lain, karena ini satu roh, dengan istri nggak satu roh. Ya, jatuh, saudara-saudara. Dan kalau begitu jatuh sangat dipermalukan. Ya, makanya kita hati-hati, 1/3. Mengerikan loh, saudara-saudara. Makanya di pengajaran ini, saudara-saudara, kita harus kuat.
Kita harus kuat di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Ya, sepertiga. Ya, kekuatan roh-roh najis ini, saudara-saudara. Ya, kalau kepalanya pasti nampak, orang pun ini kepalanya, tapi ekornya. Ya, roh-roh najis ini, saudara-saudara. Kita harus banyak berdoa, karena sasaran iblis kapan perlu orang pilihan itu pun akan digugurkan. Bintang-bintang itu akan gugur. Ya, makanya saudara-saudara banyak kita berdoa. Ekor iblis ini mulai dari pikiran najis. Ini waspada kita. Pikiran ini kalau enggak disesuaikan dengan pikiran Kristus. Kalau Rasul Paulus berkata, kenapa kita bisa kuat menghadapi roh najis? Pikiran kita jangan pikiran najis, tapi pikiran kita seperti Kristus memikirkan, seperti pikiran Kristus. Ya. Demikian juga keinginan najis. Keinginan najis. Supaya kita keinginan najis, keinginan kita seperti keinginan Kristus. Gimana hidup dalam kebenaran, itu keinginan kita. Ya, sampai perbuatan. Jadi ekor dari naga ini berbicara mengenai roh-roh najis yang menguasai, mulai dari pikiran najis, ya, keinginan najis, sampai perbuatan najis. Ya, enggak tiba-tiba langsung jatuh nikahnya, langsung perbuatan najis, enggak. Mulai dari pikirannya dulu, keinginannya dulu. Ya, kalau sudah pikiran enggak bisa dibatasi, memiliki pikiran Kristus, kalau keinginannya enggak seperti keinginan Kristus, jatuhnya pasti perbuatan-perbuatan najis, enggak seperti perbuatan Kristus. Makanya banyak kita berdoa, saudara-saudara. Betapa pentingnya sampai Tuhan berkata, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Kalau engkau insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Kalau kita bertahan hari ini, jangan pula kita sombong. Ya, kalau kita bertahan seperti bintang-bintang, bukan untuk sombong. Supaya kita rendah hati, supaya kita saling menopang. Ingat, kita bertahan bukan karena kekuatan kita saja, karena Tuhan yang berdoa. Teman-teman kita berdoa, saudara-saudara kita berdoa, saling menguatkan. Karena kita menghadapi dua hal, angin kencang, angin pengajaran dan angin pencobaan. Yang kedua yang kita hadapi adalah ekornya naga. Ya, di dalamnya ada roh najis. Mulai masukkan roh najis ini di pikiran manusia, di keinginan manusia, sampai kepada perbuatan manusia. Kita banyak bergumul dalam doa. Kita banyak doa, kita begitu dahsyat. Doa kita tidak hanya di dunia, sampai ke atas doa kita, sampai ke hadirat Tuhan doa kita. Makanya mari sungguh-sungguh saudara-saudara, bukan untuk disombongkan, tapi makin rendah hati kita di hadapan Tuhan. Pemain musik datang ke depan untuk kita sama-sama datang mempersiapkan diri kita untuk sujud di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mempersiapkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Ya, tak terbatas, itu judulnya untuk kita sama-sama. Lebih luas dari samudera kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Kita kuat hari ini karena begitu kuat Tuhan untuk menolong hidup kita. Haleluya.
Sungguh kita katakan setiap musim kita lewati bersama Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Amin Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah lain di lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh mari kita merendahkan hati, mari kita berlutut di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kasih dan setia-Mu. Kasih dan setia-Mu tak pernah lain di lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh sekali lagi lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kita sembah, haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan.